YouTube gua kena hack. Kok bisa? Ya, di video kali ini gue bakal jelasin semuanya mulai dari kronologi dan gimana gua ngebalikin akun YouTube dan Gmail gua. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, kronologinya itu awalnya gua ngedit ya sore-sore lalu dapat email. Ya biasanya gua kalau dapat email-email kayak gitu tuh kayak bodo amat gitu, guys. Tapi yang ini beda ya. Gue itu dapat email dari seseorang yang mengatasnamakan software. Nah, dan softwarenya itu gue cek di Google. Dan itu emang bener-bener terkenal dari dulu ya. Dan itu waktu gue cek, nah itu beda dari yang lain, guys. Biasanya kalau email-email ya endorse-endorse gitulah. Nah itu kayak gak jelas gitu ya. Entah kayak apa gitulah. Tapi yang ini tuh prosedural gitu cuy. Prosedural terus udah gitu kayak terorganisir gitu. Dari teksnya ada kontrak kerjanya, pokoknya jelas gitulah. Nah dari situ gue mulai percaya tuh, kayak wah ini kayaknya emang bener-bener mau kerjasama nih. Ya udah gue balas lah ya, karena meyakinkan jadinya gue balas ya. Tak lama kemudian dia pun balas dengan prosedur yang jelas gitu. Dimulai dari gimana nanti gue bakal ngiklaninnya, lalu gimana kontrak kerjanya, terus dikasih kayak software, terus aktivasinya juga, langkah-langkah untuk aktivasinya gimana. Jadi udah bener-bener jelas gitu guys. Bukan cuma email-email ya kayak penipuan gitulah. Oke, jadi di sini karena udah ada kontrak kerjanya, udah ada gimana cara gua nanti untuk ngiklaninnya. Ya, jadi dari situ gua mulai yakin nih. Oke, ini berarti emang jelas nih. Jadinya gua balas lagi nih. Nah, setelah itu gua itu dikirim link guys. Link itu merupakan link softwarenya itu ya, yang katanya nanti setelah itu suruh masukin nomor-nomor untuk aktivasinya. Dan ya dari situ gua gak pikir-pikir lagi, langsung gua klik linknya. Dan apa yang terjadi? Ya langsung install aplikasi yang aplikasinya itu gak tahu itu aplikasi apa. Yang jelas aplikasinya itu kayak kontrak kerja gitu ya. Dan itu gue mulai curiga tuh. Dari situ tiba-tiba ngeinstall sendiri gitu. Dan ketika gue lihat, wah ini aplikasi apa nih? Udah curiga tuh dari situ. Wah ini jangan-jangan virus nih. Udah dari situ langsung gue cek-cek, tapi masih aman tuh. Nah setelah itu gua kan ngecek aman. Ah ini kayaknya bohongan dah. Udah langsung gua hapus tuh aplikasinya. Nah terus gua mulai ngedit lagi. Nah setelah editannya selesai, gue coba mau upload. Dan ya secepat itu dia ngambil akun gua, dimulai dari HP dan PC. Dan itu bener-bener notifikasinya nggak ada guys. Biasanya kalau notifikasi 2 langkah itu ya, kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan, itu HP kita bakal ada notifikasi bahwa ada seseorang yang masuk. Dan itu sama sekali nggak ada men. Dan hacker sekarang itu wah gila sih. Udah notifikasi 2 langkah jebol, kunci keamanan jebol. Wah itu aneh sih emang. Dan iya dari situ gue nggak bisa akses apa-apa. Gue masukin password pun udah nggak bisa lagi. Karena cepet banget guys. Dimulai dari nomor pemulihan yang udah diubah, email pemulihan diubah, verifikasi 2 langkah diubah, semuanya diubah secepat itu cuy. Itu gue gak tahu sih sistemnya gimana ya. Emang udah canggih tuh. Nah dari situ gue mulai panik tuh. Waduh gara-gara klik ini tadi ya. Ya di situ gue agak panik kan. Ya namanya itu ya aset berharga tiba-tiba hilang. Ya gimana gak panik ya. Langsung dari situ gue coba-coba cari cara dari bantuan Google, bantuan YouTube. Dan udah gue lakuin semuanya, tapi nggak berhasil guys. Akhirnya gue cari-cari di YouTube mengenai cara balikin akun yang udah dihack. Dan alhamdulillah gue menemukan channel-channel yang membahas mengenai hack ini ya. Mulai dari Jagat Review, Tech Coffee, Ahmad Fakih Production, Esteh Media, Bani Printing, Dul Teknik, dan Dazzle. Dan itu gue tonton satu persatu untuk mahamin caranya untuk mengembalikan akun yang udah kehack. Nah setelah gue paham, langsung aja gue praktekin gimana cara gue balikin akun YouTube gue. Oke.
Ya, jadi dengan banyaknya penjelasan yang udah gua pahamin, ya di situ ternyata ada 2 langkah yang paling efektif untuk mengembalikan akun YouTube yang udah kena hack. Yaitu yang pertama, itu bisa menghubungi tim YouTube dari Twitter, dan yang kedua bisa menghubungi tim Google AdSense. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama gue langsung menghubungi tim YouTube melalui Twitter. Ya karena gue gak punya Twitter, ya gue langsung bikin Twitter. Oke, setelah gue bikin akun Twitter, langsung gue tweet YouTube menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, di situ responnya agak lama ya. Dan kebetulan di situ YouTube Slang Band itu juga terkena hack, guys. Berbarengan dengan gua, dan di situ langsung dibalas oleh tim YouTube. Ya dari situ gua langsung manfaatin tuh, balas tim YouTube langsung di kolom komentarnya Slang Band ya. Jadi dari situ langsung tuh dibalas sama tim YouTube, dan gue ditanyain tuh karena gue pakai 2 bahasa, jadi menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Karena mereka support bahasa Indonesia, jadi ya gue pakai bahasa Indonesia biar lebih mudah. Nah, setelah gue konfirmasi menggunakan bahasa Indonesia, jadi mereka langsung tanya-tanya tuh apa masalahnya. Ya jadi gue jelasin semuanya, dan mereka ngirimin form untuk pemulihan akun kita. Nah, setelah dikasih link pemulihan akun itu, udah gue lakuin tapi ternyata tetap belum bisa. Dan gue chat lagi tim YouTube-nya kalau pemulihan akun menggunakan link tersebut nggak bisa. Ya setelah itu YouTube ngehubungin gue lagi buat ngasih email yang bisa kita akses. Ya email itu nanti digunakan untuk menghubungi tim support YouTube dan tim support Google. Dan di situ gue langsung aja kirim email yang bisa gue akses ke tim YouTube. Nah setelah itu gue dikasih akses spesialis untuk bisa menghubungi tim YouTube dan tim Google. Nah setelah itu, setelah email gue mendapatkan spesialis itu, gue dikasih link formulir untuk melaporkan kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Ya di situ kita disuruh isi formulir. Nah di sini pentingnya harus ingat ID YouTube, lalu ID video atau judul video terakhir yang kita upload. Nah alhamdulillahnya gue masih ingat ID YouTube gue sama judul video terakhir yang gue upload. Karena alhamdulillah YouTube gue waktu itu masih ada. Jadi gue bisa salin judulnya. Nah setelah itu gue isi semua, dan setelah selesai gue kirim. Dan ya setelah gue menunggu beberapa jam, akhirnya tim Google menghubungi gue kembali. Dan ternyata iya, memang benar terjadi adanya peretasan pada akun gua. Dimana si peretas ini udah mengubah email gua menjadi email bisnis, guys. Dan udah mengubah semuanya, mulai dari sandi, nomor pemulihan, email pemulihan, verifikasi 2 langkah. Pokoknya semua keamanan dah, itu udah diganti semuanya. Nah dari situ tim Google langsung ngasih link pemulihan akun. Nah pentingnya di sini agar lebih akurat, kita harus menggunakan device yang sering kita pakai untuk login email ini. Nah di sini karena gue menggunakan 2 device, yaitu HP dan komputer. Nah gue awalnya mencoba di komputer nih. Nah di komputer nggak bisa. Nah karena di komputer nggak bisa, terus gue lapor lagi ke tim Google. Nah di situ gue jelasin kenapa nggak bisanya, dan gue sertain sama buktinya ya. Nah setelah itu gue nunggu beberapa jam lagi untuk mendapat balasan dari Google. Nah setelah mendapatkan balasan dari Google, gue disuruh untuk menjawab beberapa pertanyaan, dan pertanyaan itu harus dijawab dengan benar, guys, biar mereka percaya ya bahwa itu memang bener-bener akun gue. Dan ini untuk pertanyaannya. Nah, jadi di sini kalian harus bener-bener ingat kapan kalian membuat akun ini, terus nomor mana yang kalian pernah tambahkan di akun ini, lalu email pemulihannya yang mana, dan di mana kalian membuat akun ini. Nah, tapi di sini gua lupa ya, kapan gua melakukan verifikasi 2 langkah dan nomor mana yang pertama kali gua tambahkan di akun ini. Tapi nggak apa-apa, gue bilang sejujur-jujurnya bahwa gue lupa. Tapi ya di sini walaupun lupa, jangan bilang cuma lupa gitu. Kita harus jelasin ya, jelasin sejelas-jelasnya biar mereka percaya. Nah di sini gue jelasinnya untuk nomornya ya menggunakan provider Telkomsel, tapi ya nomornya lupa dan udah nggak aktif gitu ya. Terus gue jelasin nomor yang aktif sekarang itu yang ini. Nah terus gue ngaksesnya itu dulu menggunakan 2 device, yaitu menggunakan laptop dan menggunakan Vivo. Nah mereknya itu kita sebutkan biar lebih jelas ya. Nah setelah udah gue jawab semuanya, langsung gue kirim lagi ke tim Google. Lalu tim Google meninjaunya kembali, dan gue disuruh untuk menunggu beberapa jam kemudian. Nah setelah gue mendapatkan balasan lagi, gue dikasih link pemulihan akun kembali. Namun link pemulihan akun ini udah berbeda dari sebelumnya. Nah ketika gue coba login menggunakan komputer gue kembali, dan di situ nggak bisa lagi. Dan gue lapor lagi ke tim Google, dan gue screenshot bukti-bukti kalau itu nggak bisa. Nah tapi di sini gue mikir,
di HP gue belum gue coba nih. Nah setelah itu di HP gue coba. Awalnya itu sama kayak yang di PC, nggak bisa. Tapi gue coba terus. Akhirnya gue bisa masuk sampai tahap akhir yang udah Google jelasin. Dan di situ ya Google membutuhkan verifikasi bahwa akun ini emang bener-bener akun Anda. Nah, udah sampai sini, gue udah tenang banget nih. Wah, ini tinggal nunggu verifikasi dari Google-nya aja nih. Nah, dari situ gue nunggu agak lama lagi nih. Nah, karena nunggunya agak lama, jadi gue menggunakan opsi 2, yaitu menghubungi pihak Google AdSense. Nah, di Google AdSense ini penting banget ya. Kalian harus tahu ID AdSense kalian. Ya, karena di sini gue alhamdulillahnya masih ingat ID AdSense gua, dan kebetulan pernah gua simpan. Alhamdulillah seperti itu. Gua masukin ID AdSense, lalu gua jawab formulir-formulirnya, terus gua kirim. Nah, itu responnya cepat dan dibalas. Nah, dibalasnya itu kita juga dikasih link pemulihan akun gitu. Nah, waktu gua mau isi, ternyata tim Google yang satunya yang sebelumnya tadi udah balas nih. Nah, akhirnya mereka memverifikasi data diri gua bahwa ini emang bener-bener akun gua. Dan iya, akhirnya gua dikasih link password reset YouTube. Wah, di situ gua seneng banget akhirnya bisa reset password akun gua lagi. Dan karena itu gua waktu makan, jadi makannya gua tinggalin, langsung gua ubah-ubah semuanya. Gue lakuin keamanan. Jadi gue perketat lagi mulai dari sandi, kunci keamanan, verifikasi 2 langkah, dan lain sebagainya lah. Ya dari situ keamanan udah gue setting semuanya. Dan gue lihat di YouTube, alhamdulillah di YouTube nggak ada terjadi masalah, nggak terjadi apa-apa. Tapi di situ belum 100% pulih ya untuk YouTube gue ya. Ya karena bisa kalian lihat YouTube gue itu beberapa hari dinonaktifkan oleh YouTube. Ya, buat kalian yang nyari-nyari YouTube gua kemarin itu emang hilang, emang nggak ada. Karena pihak YouTube mengamankan akun gua. Jadi terpaksa untuk sementara dinonaktifkan. Nah, dari situ gua akhirnya bisa akses kembali YouTube gua. Alhamdulillah banget, gua seneng banget akhirnya bisa kembali setelah 3 hari ya. Dimana untuk pertasannya itu dimulai di tanggal 26 Februari 2025. Dan alhamdulillah channel gua kembali di tanggal 28 Februari 2025. Dan akhirnya YouTube gua kembali, dan di sini gua mulai tenang. Karena 2 hari itu sampai malam nyari-nyari solusi dan nunggu-nunggu balasan tim YouTube dan tim Google. Dan ya akhirnya YouTube gua kembali seperti biasa. Di sini gua berterima kasih banget kepada Bang Ahmad Fakih. Karena Bang Ahmad Fakih ini udah ngebantu gua ngejelasin gimana cara pemulihan akunnya. Dan ya abangnya baik banget. Itu gua nanya jam 11 sampai jam 12 malam. Tapi beliau masih mau membantu gua. Terima kasih banyak Bang, udah bantu dalam proses pemulihan akun ini. Ya, jadi dari kejadian ini kita bisa belajar untuk teman-teman semuanya juga bahwa selalu berhati-hati terhadap link-link yang mencurigakan. Itu pokoknya jangan kalian klik, karena itu bisa terindikasi adanya phishing guys. Dan gua terkena. Jadi kalau ada link-link yang dirasa emang mencurigakan, nah itu wajib banget kalian verifikasi dulu. Kalian cek dulu apakah link ini bener-bener link yang terpercaya atau enggak. Jadi kalian jangan asal-asal klik ya. Itu bahaya banget guys. Sekarang itu udah canggih banget cuy. Bahkan kalau kalian tahu ya, Bang Stephen Yong udah 6 kali guys terkena hack. Dan itu abangnya udah menggunakan YubiKey padahal. Dan itu YubiKey itu termasuk keamanan yang emang bener-bener kuat gitu. Tapi kenapa si hacker ini masih bisa? Wah, itu suatu yang gua nggak tahu sih. Ya karena gua anak IT, jadi ya gua sedikit-sedikit paham ya. Ya jadi dengan adanya ini juga kalian harus perkuat keamanan email kalian. Karena dengan memperkuat keamanan ini bisa mengurangi kerentanan akun kalian bisa dihack sama pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya meskipun dari kejadian gua ini mereka masih bisa membobolnya. Nah itu gua nggak tahu sih mereka pakai sistem apa. Padahal ya email gua itu bukan email utama yang gua pakai untuk membuat akun YouTube ini. Emailnya itu bener-bener email yang lain, email bisnis yang gua gunakan untuk email kerjasama atau akun bisnis lah. Nah tapi kenapa yang terkena itu email utama gua? Nah itu gua bingung sih, gue mikir-mikir gimana coba si hacker itu bisa ambil email utama gue dari email bisnis. Ya mungkin karena emailnya saling terhubung atau gimana, gue nggak tahu sih. Nah buat kalian yang tahu coba komen di bawah. Ya jadi itulah tadi kronologi dan cara gue ngebalikin akun YouTube gue. Ya ini gue sampaikan ke kalian untuk edukasi bahwa sekarang ini banyak banget hacker-hacker yang mulai mencuri-curi akun ya. Dan itu bahaya banget sih.
Kalau misalnya akun-akun untuk kerja, wah itu emang merepotkan banget sih. Jadi pesan dari gua selalu berhati-hati untuk berseluncur di dunia maya ini. Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian mengenai kronologi dan cara gua bisa balikin akun YouTube gua. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.